kasus Gilliam. Studi kasus Gilliam menurut Hamid Hasan adalah suatu peristiwa, kejadian, fenomena yang berhubungan dengan kehidupan manusia di masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Meskipun demikian, kasus yang populer umumnya diambil dari kehidupan masa sekarang. Menurut Gilliam, ada 9 jenis studi kasus, yaitu kasus pengadilan, episode terbuka, uraian tafsiran, dasar dokumen, memoir, laporan saksi mata, vignette, kronik, uraian atau naratif. Yang saya ambil yaitu jenis studi kasus episode terbuka, yaitu materi ini lebih banyak digunakan untuk mengembangkan sikap, nilai, dan moral dibandingkan untuk tujuan melatih kemampuan berpikir tinggi. Selanjutnya ada langkah-langkah pengajaran pada studi Gilliam. Yang pertama, menentukan pokok atau sub-pokok pembahasan. Yang kedua, mengembangkan bahan pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kasus. Yang keempat, merencanakan kasus. Yang kelima, melaksanakan penelitian. Selanjutnya, ada analisis SWOT pembelajaran Gilliam. Yang pertama, ada S yang menunjukkan kekuatan, yaitu strategi Gilliam pada jenis episode terbuka ini bisa membuat siswa belajar berdasarkan materi yang digunakan dalam suatu pengajaran studi kasus, agar siswa bisa menerapkan materinya digunakan untuk membangun sikap, nilai, dan moral dibandingkan untuk tujuan melatih kemampuan berpikir kritis atau tinggi. Selanjutnya ada W, yaitu kelemahan. Guru harus lebih mampu mencari tahu perkembangan isu kasus terbaru pada materi tersebut untuk menyesuaikan tingkatan pengetahuan pada siswa. Selanjutnya ada O, yaitu peluang atau kesempatan. Nah, melalui strategi pembelajaran ini dan contoh kasus yang bersinkron pada materi tersebut, sangat mudah dipahami para siswa agar terlatihnya kemampuan berpikir kritis yang lebih luas untuk mempersiapkan permasalahan kehidupan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada T, yaitu ancaman. Di sini guru harus bisa memberikan arahan yang jelas dan bisa mengimbangi pola pikir para siswa yang berbeda-beda. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai belajar, silakan untuk KM memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini mengenai sistem hukum di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi ini. Kalian simak penjelasan Ibu. Di akhir penjelasan, Ibu akan sedikit mengulas tentang materi ini. Sistem hukum nasional adalah perangkat hukum negara yang secara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya operasional kenegaraan, sehingga terbentuk totalitas kerja di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara. Nah, sistem hukum nasional ini menyangkut 3 unsur, yaitu struktur kelembagaan hukum, materi hukum, dan budaya hukum. Nah, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan penerapan saksi. Nah, secara umum juga hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Nah, secara lebih komprehensif lagi, hukum merupakan alat untuk mengubah masyarakat. Nah, jadi hukum ini tidak sebagai alat kontrol sosial, namun sekaligus juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, keadilan juga adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan
tindakan dalam hubungan antar manusia. Nah, keadilan ini berisi tuntunan agar semua manusia dapat bertingkah laku sesuai hak dan kewajibannya. Nah, baik, adapun dari ketertiban. Nah, ketertiban itu sendiri yaitu aturan yang mengharuskan segala sesuatu berjalan sejalan, tidak berantakan, dan tetap teratur. Nah, aturan tersebut itu dibuat untuk ditaati oleh semua orang. Dengan adanya peraturan, masyarakat dapat hidup dengan harmonis. Semua paham ya? Baik, paham Bu. Baik, paham Bu. Baik, bagus anak-anak. Nah, Ibu akan memberikan tugas mengenai materi ini. Silahkan kalian pahami contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Lalu, berikan kesimpulan terkait pesan moral apa saja yang terkandung pada contoh kasus tersebut. Nah, untuk tugasnya, semua paham ya? Baik, paham Bu. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Sudah Bu. Ibu akan menunjuk Feni. Silakan untuk Feni, apa jawabanmu? Baik, saya akan menjawab dalam materi ini bahwa hukum yang berlaku mencerminkan ideologi, kepedulian, dan keterikatan pemerintah kepada rakyatnya dan tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengatur mereka, namun hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, dan hukum juga bukan merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat saja, tetapi bagi para pejabat pemerintahan juga, dan seluruh penyelenggara kenegaraan. Oke, terima kasih Feni, sangat bagus ya jawabannya. Baik, Ibu akan menunjuk lagi pada Eli. Silakan untuk Eli, apa jawabanmu? Baik Bu. Kejujuran adalah hal yang paling penting untuk dikembangkan dalam pembinaan sumber daya insani. Karena kejujuran tidak ada modulnya. Kejujuran sangat dipengaruhi oleh keimanan dan integritas seseorang. Sebagai konsekuensi, pemerintah dengan sendirinya dituntut untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insaninya sesuai dengan bidang tugasnya. Kesejahteraannya termasuk menentukan sikap dan perilakunya agar mampu berpikir dengan baik dan benar. Terima kasih Eli, bagus juga ya jawabannya. Nah, untuk materi sistem hukum ini sudah paham ya? Baik, paham Bu. Baik, paham Bu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan lanjut materi yaitu peradilan di Indonesia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mencoba tugas kelompok agar kalian bisa berdiskusi dan bertukar pendapat satu sama lain. Nah, baik, sampai di sini pembahasan materi tentang sistem hukum di Indonesia. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cooperative learning. Cooperative learning menurut Slavin mengatakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Nah, mode pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu mode pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat. Sehingga, dengan bekerja secara bersama-sama di antara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Yang kedua, ada penyajian informasi, yaitu guru memberikan informasi kepada siswa. Yang ketiga, atur siswa menjadi kelompok belajar. Nah, guru memberitahu pengelompokan siswa. Yang keempat, ada membimbing kelompok belajar, yaitu guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar kelompok. Nah, yang kelima ada evaluasi, yaitu guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Yang terakhir, itu memberikan penghargaan. Guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Selanjutnya ada analisis SWOT pembelajaran dari cooperative learning. Yang pertama yaitu ada S yang berarti kekuatan. Nah, strategi cooperative learning pada pembelajaran ini sangat meningkatkan keterampilan hidup, bergotong royong, dan bersikap tenggang rasa, memberikan harapan yang lebih besar bagi terbentuknya manusia dewasa yang mampu menjalin hubungan positif dengan sesamanya, baik di sekolah maupun dalam kehidupan masyarakat, dan mengembangkan kesadaran bertanggung jawab dan saling menjaga perasaan. Selanjutnya ada W, yaitu kelemahan. Nah, bila terdapat anak yang pemalas atau anak yang ingin berkuasa dalam kelompok besar, kemungkinan akan mempengaruhi kelompoknya, sehingga usaha kelompok tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada O, yang berarti peluang atau kesempatan. Nah, menanamkan rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi, sebab anak yang pandai dalam kelompoknya akan membantu teman yang memiliki kemampuan yang kurang dari dia demi nama kelompoknya. Nah, dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak-anak dalam hal bekerja sama, saling menghargai pendapat orang lain, toleransi, berpikir kritis, disiplin, dan sebagainya. Yang terakhir ada T yang berarti ancaman. Nah, strategi ini memerlukan persiapan-persiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan strategi yang lain. Bila mana terjadi persaingan yang negatif, baik antar individu maupun antar kelompok dalam kelas atau kelompok besar, maka hasilnya akan lebih buruk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Hari ini siap untuk kerja kelompok? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Ibu akan membagi kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 diketuai oleh Yusi. Kelompok 2 oleh Eli. Dan kelompok terakhir oleh Fanny. Silahkan untuk yang lainnya, teman-teman yang lainnya, silahkan mengikuti ya. Mau ke siapa aja kelompoknya silahkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk tugas kelompoknya, Ibu akan menugaskan untuk mendiskusikan tentang sistem peradilan di Indonesia. Silahkan kalian cari di berbagai artikel di internet dan bertukar pendapat dengan yang lain. Lalu, menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Sampai sini paham ya? Baik, paham, Bu. Baik, paham, Bu. Paham, Bu. Silakan kerjakan. Waktu pengerjaannya Ibu kasih 30 menit saja ya. Siap, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menunjuk pada kelompok 1. Bagaimana hasil diskusinya? Sistem peradilan di Indonesia adalah suatu perangkat peradilan Indonesia yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk sebuah totalitas. Bisa juga dikatakan bahwa sistem peradilan di Indonesia ialah sebuah susunan peradilan di Indonesia yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya. Baik, betul sekali ya. Lalu, bagaimana dengan tanggapan kelompok 2? Silakan kelompok 2. Nah, untuk mewujudkan negara hukum, maka Indonesia memiliki lembaga-lembaga peradilan sejatinya, dibentuk untuk
menjamin, melindungi, dan memastikan kebebasan dan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia ditegakkan. Selain itu, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum. Baik, betul sekali. Sangat nyambung ya dengan kelompok 1 dan 2. Terakhir nih, bagaimana dengan pendapat kelompok 3? Baik, saya akan menjawab. Adapun susunan sistem peradilannya yaitu seperti Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung itu sendiri ialah sistem peradilan yang paling tinggi di Indonesia, yang bertugas membina keseragaman dalam menerapkan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah NKRI ini diterapkan secara adil, tepat, dan benar, Bu. Baik, sangat bagus semua ya jawabannya dan nyambung antara kelompok 1, 2, dan 3. Baik, Ibu akan menambahkan bahwasannya peradilan merupakan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diadilinya. Nah, proses peradilan ini dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Nah, sistem peradilan juga merupakan sistem yang menjadi wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, peradilan di Indonesia ini juga terbagi menjadi 2, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Apa sih peradilan umum itu? Peradilan umum di sini yaitu untuk masyarakat umum serta memutuskan kasus perdata dan pidana. Nah, adapun dari peradilan khusus yaitu seperti peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan khusus ini hanya untuk masyarakat dari golongan tertentu saja gitu. Nah, baik, materi sistem peradilan ini paham semua ya? Paham, Bu? Paham, Bu. Baik, paham, Bu. Baik, mungkin sampai di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjut di semester genap ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan untuk KM pimpin doa ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.